Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 11 Nama saya Ariel Pertama Ibrahim. Nama saya Catur Putra Aris Duma. Saya Nusa Panca Menggala. Saya Rifki Risha Putra. Saya Kristo Warane Ramebo. Saya Miracle Justice Pangandaheng. Saya Roger George Manasi Sanger. Komponen perencanaan usaha. Sebelum memulai usaha, ada baiknya sebagai wirausahaan atau pengusaha memahami terlebih dahulu komponen perencanaan usaha agar usaha berjalan lancar. Secara umum, ada 8 komponen perencanaan usaha yang bisa kita pelajari dalam modul ini, yaitu 1. Membuat deskripsi usaha. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendeskripsikan keseluruhan komponen dari usaha yang akan dibangun. Pastikan semua pihak yang ada di dalamnya mengetahui dengan jelas dan pasti tentang rancangan masa depan usaha. Sebagai pemilik usaha, kita dituntut untuk mengetahui tentang potensi produk dan potensinya di masa datang. Selain itu, kita juga harus memahami perencanaan inovasi dan evaluasi dari produk kita. 2. Strategi pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan produk dan menarik konsumen untuk melakukan pembelian. Sedangkan strategi yakni teknik atau cara khusus yang dilakukan untuk mengomandoi suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya. Untuk itu, sebuah pemasaran di awal usaha sangat memerlukan yang namanya strategi. 3. Memahami kompetitor dan tingkat persaingan. Cara mengenali dan mengetahui pergerakan kompetitor ialah dengan mencari dan mengumpulkan informasi mengenai kelemahan serta kekuatan dari produk-produk milik pesaing. Dengan melihat bagaimana otoritas pesaing di pasar yang jadi target Anda tersebut. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan dari kompetitor, kita dapat membuat rancangan strategi pemasaran bagi usaha atau produk kita. 4. Implementasi. Tahap produksi setelah komponen-komponen perencanaan usaha di atas sudah diterapkan, selanjutnya adalah menjalankan beberapa tahap dalam proses produksi produk. Hal ini penting karena hasil akhir yang akan dipasarkan harus sesuai dengan semua rencana. 5. Memantau pengembangan produk. Pemantauan terhadap pergerakan dan perkembangan produk di kalian pasar sangat besar manfaatnya. Dengan menerapkannya, kalian bisa mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan kekuatan sehingga bisa menjadi melakukan pembenahan dini. 6. Rencana operasional dan manajemen komponen perencanaan usaha. Selanjutnya yakni menyusun planning operasional dan kegiatan manajemen. Dua hal ini sangat penting karena lingkupnya sangat luas dalam perjalanan sebuah usaha. Rencana operasional dan manajemen akan menjelaskan bagaimana kinerja usaha kalian agar tetap bisa eksis dan berkelanjutan. 7. Perhitungan biaya modal awal merupakan syarat utama yang harus ada sebelum memulai usaha baru. Kalian harus mampu mengatur ketersediaan keuangan secara efisien, supaya penggunaannya tidak sia-sia. Beberapa elemen penting sebagai bahan pencatatan keuangan antara lain adalah laporan keuangan perencanaan, laporan arus kas perencanaan, laporan neraca perencanaan, dan analisis pengembalian modal. 8. Simpulkan semuanya. Langkah terakhir yang harus kalian lakukan adalah membuat kesimpulan dari seluruh perencanaan bisnis yang sudah Anda susun di atas. Tentukan kapan waktu terbaik memulai bisnis, serta melengkapi segala persiapan yang masih berhubungan dengan bisnis Anda. Penyusun perencanaan usaha. Penyusun perencanaan usaha merupakan tahap awal yang harus dilalui oleh setiap wirausahaan yang ingin sukses memulai bisnis. Berikut 4 langkah penyusun perencanaan usaha. 1. Melakukan penelitian. Penelitian yang dimaksud adalah menganalisa berbagai indikator inti sebelum memulai usaha. Antara lain adalah menentukan ide yang cocok berdasarkan analisa-analisa yang dilakukan adalah riset pasar, yakni menyimpulkan berbagai sampel penelitian tentang keadaan berbagai pasar, seperti demografi penduduk, keadaan wilayah, daya beli calon konsumen, tingkat persaingan, kompetitor, dan lain-lain. 2. Menyusun tujuan usaha. Semua pembisnis baru harus memiliki tujuan. Dengan adanya tujuan yang direncanakan, sebuah perjalanan awal usaha akan bisa berjalan dengan baik dan sinematis, serta tetap pada jalur yang semestinya. Selain itu, tujuan juga akan menjaga dan terus meningkatkan semangat pembisnis, dikarenakan adanya sesuatu yang ingin dicapai pada periode tertentu.
3. Membuat profil perusahaan branding yang pengaruhnya sangat besar. Salah satunya dengan membuat profil perusahaan. Selain sebagai teknik marketing, juga akan menciptakan kesan di hati pembeli terhadap produk Anda. Untuk itu, sebagai brand harus dibuat seunik dan semenarik mungkin. 4. Membuat kategori perencanaan. Yang terakhir dalam langkah menyusun rencana usaha adalah dengan membuat kategori-kategori perencanaan seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Dalam menyusun strategi produksi, yang harus dilakukan antara lain pembelian bahan baku ke distributor, mencari sumber daya manusia, pembelian peralatan produksi, desain awal, analisis produk jadi, testing processing, desain akhir, dan implementasi. Bahan dan alat pengolahan makanan khas asli daerah. A. Bahan pengolahan makanan khas asli daerah. Makanan khas asli daerah terbuat dari bahan pangan nabati dan hewani. Untuk mengetahui pengertian serta manfaat dari bahan pangan nabati dan hewani, dapat kalian perhatikan uraian berikut ini. 1. Bahan pangan nabati. Bahan pangan nabati adalah bahan pangan yang bersumber dari tumbuhan seperti buah-buahan, sayur, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. 2. Bahan pangan hewani. Bahan pangan hewani adalah bahan pangan yang berasal dari hewan. Jenis bahan pangan hewani diantaranya adalah ikan, daging telur, dan susu. 3. Perbedaan karakteristik. Bahan pangan nabati dan hewani. Bahan pangan nabati dan hewani mempunyai karakteristik yang berbeda. Alat pengolahan makanan khas asli daerah. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia melakukan pengolahan makanan khas daerah dengan menggunakan peralatan dapur tradisional, akan tetapi sering dengan perkembangan zaman, peralatan dapur tradisional mulai tergeser dengan peralatan dapur modern. Meskipun demikian, masih ada beberapa masyarakat kita yang mengolah makanan khas daerah dengan menggunakan peralatan dapur tradisional. Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penggunaan peralatan dapur tradisional yaitu: 1. Memiliki cita rasa yang khas. 2. Lebih aman bagi pengguna dan lebih ramah lingkungan. 3. Lebih ekonomis. 4. Melestarikan tradisi nenek moyang. Berikut ini dapat kalian pelajari karakteristik makanan khas dari beberapa daerah di Indonesia. Yang ke-1, makanan khas dari Jawa Barat. Yang kedua, makanan khas dari Jawa Tengah. Yang ketiga, makanan khas dari Jawa Timur. Yang keempat, makanan khas dari Sumatera. Yang kelima, makanan khas dari Sulawesi. Teknik pengolahan. Pengemasan dan pengawetan makanan khas asli daerah. 1. Teknik pengolahan makanan khas asli daerah. Merebus dan membakar makanan merupakan teknik-teknik pengolahan yang pertama kali dikenal. Kemajuan di bidang industri pembuatan alat mengolah makanan mengembangkan teknik-teknik pengolah makanan. Dengan menguasai teknik mengolah makanan, kita dapat menciptakan bermacam-macam makanan yang lezat. Ada 3 teknik dalam pengolahan makanan khas daerah, yaitu: A. Teknik memasak basah. Teknik memasak basah terbagi menjadi 6, yaitu: 1. Merebus, 2. menyetup, 3. merising, 4. mengukus, 5. mentim, 6. memblansir. B. Teknik memasak kering. Teknik memasak kering terbagi menjadi 3, yaitu: 1. memanggang, 2. mengepan atau mengoven, 3. mengoseng atau menyanggan. C. Teknik memasak dengan minyak. Teknik memasak dengan minyak terbagi menjadi 2, yaitu: 1. menumis, 2. menggoreng. Selain metode memasak yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa istilah yang dipergunakan dalam pengolahan makanan, yaitu: 1. memfilir atau flatting, 2. melandir atau larding, 3. membarding atau braiding, 4. menggalisir atau glazing, 5. mengentalkan atau thickening, 6. menjernihkan, 7. mengocok, 8. memarinir atau marinating, 9. mengisi atau stuffing, 10. memanir atau roasting. 2. Pengemasan makanan khas asli daerah. Pengemasan merupakan salah satu tahapan yang memegang peranan penting dalam usaha pengolahan makanan. Makanan khas daerah pada masa lampau biasanya dikemas dengan menggunakan kemasan tradisional seperti kendil dari tanah liat, daun pisang, ayaman daun kelapa, dan kelobot jagung. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, kemasan makanan pun berkembang terus-menerus. Saat ini, makanan khas daerah banyak dikemas menggunakan kertas, plastik, gelas atau kaca, aluminium foil. Dan ada pula yang dikemas dengan mengkombinasikan dengan kemasan tradisional.
Untuk mengetahui kriteria tertentu yang harus diperhatikan dalam pemilihan kemasan, ada 5 kriteria yaitu 1. Bahan kemasan atau wadah penyajian mampu melindungi isinya dari berbagai risiko dari luar. 2. Bahan kemasan tidak berbau. 3. Bahan kemasan atau penyajian memiliki daya tertarik terhadap konsumen. 4. Bahan kemasan atau wadah penyajian mudah didapat. 5. Dalam wadah atau kemasan disertakan label yang membuat nama produk, tanggal, nama produsen, berat bersih, komposisi, merek dagang, tanggal kadaluarsa, dan efek samping. 3. Pengawetan makanan khas asli daerah. Tidak semua makanan khas asli daerah dapat bertahan lama sehingga harus diawetkan. Tujuan utama dari pengawetan makanan khas asli daerah adalah untuk memperpanjang masa simpan makanan. Berikut ini adalah beberapa teknik pengawetan makanan khas asli daerah. A. Teknik pendinginan. B. Pengawetan dengan suhu tinggi. C. Pengawetan dengan pengeringan. D. Pengawetan dengan bahan kimia. Pengawetan dengan bahan kimia terbagi menjadi 4, yaitu 1. Pengawetan dengan pemberian asam. 2. Pengawetan dengan gula dan garam. 3. Pengawetan dengan benzoat. 4. Pemberian asam sorbat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.